فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif rahimahullah wa huna su'alan, dan di sini ada dua pertanyaan. Al-awwal, bimadza yanalul insanu mahabbatallahi azza wajal? Dengan apa seseorang bisa mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seseorang bisa menumbuhkan rasa cinta di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa hadhihi hiya allati yatlubuha kullu insan. Inilah yang dicari oleh setiap orang. Wal mahabbah ibaratun an amrin fitariyyin yakunu fil insan wala yamliku. Yang namanya rasa cinta itu adalah sebuah ungkapan dari perkara yang fitrah yang ada di dalam hati, yang tidak mampu dimiliki oleh seseorang, tidak mampu dikuasai oleh seseorang. Dia muncul ya muncul, dia hilang ya hilang, tidak bisa di-setel, tidak bisa diatur. Muncul begitu saja jika muncul sebabnya, dan hilang begitu saja jika hilang apanya? Sebabnya. Ini perkara yang tidak mampu dikuasai oleh manusia, perkara rasa cinta di dalam hati. Walihada yurwa anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala fil adli baina zaujati. Oleh karena itu diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keadilan di antara para istri. Hadza qasmi fi ma amlik, fala talumni fi ma la amlik. Ya Allah, ini adalah pembagianku yang aku mampu, pembagian giliran di antara para istri. Ya Allah, ini pembagianku yang aku mampu. Dan jangan engkau ya Allah mencelaku pada perkara yang tidak aku kuasai, yaitu rasa cinta. Beliau tidak mungkin bisa membagi rata, membagi adil rasa cintanya di antara para istri-istrinya. Tapi kalau bermalamnya beliau mampu. Semalam di sini, semalam di sana, semalam di sana, digilir, itu mampu beliau. Beliau minta uzur untuk tidak beliau itu dicela pada pembagian yang tidak beliau mampu, yaitu pembagian rasa cinta. Fal jawabu annal mahabbah laha asbabun katsirah. Jawabannya bahwasanya rasa cinta punya sebab-sebab yang banyak. Ada banyak sebab-sebab untuk bisa seseorang menumbuhkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minha di antaranya, bagaimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di antaranya kata beliau, an yanzural insanu manil ladzi khalaqah. Seseorang melihat siapa yang telah menciptakannya. Wa manil ladzi amaddahu bin ni'ami munzu kana fi batni ummi. Dan dia lihat siapa yang telah mengaruniakan kepadanya nikmat-nikmat sejak ia di dalam perut ibunya. Dia ingat ini, siapa yang menciptakan dia, siapa yang selama ini memberinya rezeki, memberinya nikmat, bahkan sejak dia di dalam perut ibunya. Wa manil ladzi ajra ilaika dam fi urukika qabla an tanzila ilal ardi illallah azza wajal. Dan siapa yang mengalirkan kepadamu darah sebagai makanannya bayi dari plasenta di urat-uratmu sebelum engkau turun ke bumi selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mengurusi kamu di perut ibumu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manil ladzi dafa'ankan niqam allati in aqadat asbabuha. Dan siapa yang menolak darimu bencana padahal sebab-sebab terjadinya bencana itu sudah ada. Tinggal nunggu waktunya saja, ternyata tidak jadi.
wa katsiran ma tusyahid bi'ainika afatan wa katsiran ma tusyahidu bi'ainika afatin wa niqaman tuhlikuk fayarfa'uha Allahu anka. Dan sering sekali kamu melihat dengan mata kepalamu bencana-bencana dan musibah yang akan membinasakanmu, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkatmu. Nah, ini betapa sering kita mendengar kalimat untung ketika terjadi musibah, kecelakaan parah, untung enggak mati. Padahal takarannya sudah apa ini? Mati. Kebakaran, untung orangnya selamat, cuma barangnya saja. Selalu dalam tiap musibah ada apa? Untung. Nah, ini siapa yang menjauhkannya? Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hadza la syakka annahu yajlibul mahabbah. Dan ini tidak diragukan lagi akan mendatangkan rasa cinta. Dengan kamu menyadari berapa banyak nikmat yang sudah kamu habiskan, yang sudah kamu pakai, yang sudah kamu nikmati dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Lihat apa yang sudah kamu nikmati dari pemberiannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat sudah berapa banyak kamu pakai nikmatnya Allah dari dulu sampai sekarang. Ini salah satu cara yang paling ampuh untuk menumbuhkan rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la syakka annahu yujlibul mahabbah wa li hadza warada fil athar ahibbullah lima yaghdukum bihi minan ni'am yaghzukum. Cintailah Allah dengan sebab apa yang Allah berikan kepada kalian berupa kenikmatan. Ini caranya. Hadisnya dhaif. Qala rahimahullah wa ataqidu law anna ahadan ahda ilaika qalaman la ahbabta. Dan aku meyakini bahwasanya seandainya ada seorang yang menghadiahkan kepadamu sebuah pena saja, masih baru, masih cantik, masih penuh isinya, belum pernah dipakai, dia hadiahkan kepada kamu, niscaya kamu pasti akan menyukai dia, pasti kamu akan mencintai dia sedikit banyaknya. Iya tidak? Iya. Padahal yang dia beri hanya apa ini? Sebuah pena yang baru dia belikan untuk kamu sebagai hadiah. Nah, fa idza kana kadzalik wa anta unzur ni'matallahi 'alaika an-ni'am al-'azimah al-katsira allati la tuhsiha tuhibballah. Maka kalau begitu kamu lihat saja nikmat-nikmat Allah atas dirimu, nikmat yang besar, yang sangat banyak, yang kamu sendiri tidak mampu untuk menghitungnya. Maka kamu pasti akan mencintai siapa? Allah. Sama orang saja kalau dia ngasih hadiah yang kecil saja, traktir sajalah, makan 1000 saja, belikan jajan saja, kamu sudah condong hatimu kepada dia. Apalagi ini yang kita pakai, yang kita dapatkan dari Allah, nikmat-nikmat yang sangat besar. Nah. Walihada idza ja'atin ni'mah wa anta fi hajatin syadida ilaiha tajid qalbaka yansyarih. Oleh karena itu jika datang nikmat-nikmat dalam keadaan kamu dalam keadaan sangat butuh kepada nikmat tersebut, maka kamu akan mendapati hatimu sangat gembira, sangat lapang. Kamu lagi butuh-butuhnya, ternyata pas datang ada orang ngasih kamu itu. Nah, maka kamu pasti akan mendapati hatimu itu menjadi lapang. Wa tuhibbul ladzi asdaka ilaika, dan kamu akan mencintai orang yang menyampaikan nikmat itu kepadamu. Bi khilafin ni'am ad-daimah, beda dengan nikmat yang selama ini sudah ada, yang terus-menerus ada. Fa anta tadhkuru hadhihi ni'am allati a'taqa Allah, maka kamu ingat-ingat nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kamu. Tadi padahal nikmat itu cuma pas kamu lagi butuh saja. Misal lagi mau mandi, kamar mandi, sabunmu habis, tiba-tiba datang orang ngasih sabun baru kepada kamu. Ini saja kamu sudah apa? Senang. Padahal cuma apa? Saat itu saja kamu mendapatkan pemberian dari dia. Lah bagaimana lagi dengan yang tiap hari ngasih apa? Kamu. Apa maksudnya beliau ya? Kamu saja ketika lagi butuh sesuatu, pas hanya saat itu saja. Biasanya kamu nggak butuh, biasanya ada sabun kamu, cuman pas qadarullah kamu lupa beli. Kamu udah masuk kamar mandi, dikasih sabun masih baru, itu saja kamu sudah senangnya. Padahal ngasih cuma berapa? Sekali. Bagaimana lagi dengan yang kamu mendapatkan pemberian dari dia setiap apa? Saat. Daimah. Wa tadhkur aidan anna Allah faddalaka ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan kamu ingat juga bahwasanya Allah telah melebihkan kamu dari banyak dari hamba-hamba yang beriman. In kana Allahu manna 'alaika bil ilm, jika Allah termasuk yang memberi kamu kenikmatan berupa ilmu.
faqad faddalaka bil ilm, maka Allah telah melebihkanmu berupa ilmu. Au bil ibadah, atau dengan ibadah, faqad faddalaka bil ibadah, maka dia telah melebihkanmu dengan ibadah. Au bil mal, faqad faddalaka bil mal. Au bil ahl, atau dengan keluarga, faqad faddalaka bil ahl. Au bil qut, atau dengan bahan pokok, fa in faqad faddalaka bil qut. Wa ma min nikmatin illa wa tahtaha ma huwa dunaha, dan tidak ada satupun nikmat melainkan di bawahnya masih ada nikmat yang lainnya. Fa anta idza ra'aita hadhihi ni'mal 'azimah syakartallahu ahbabta. Kamu kalau ingat semua nikmat itu, maka kamu pasti akan bersyukur kepada Allah dan akan mencintai siapa? Allah. Sehingga ini cara pertama untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dengan sering-sering mengingat apanya? Nikmatnya. Berapa banyak yang sudah kita habiskan, yang sudah kita pakai dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, minha, cara yang kedua. Cara yang kedua untuk apa ini? Cara yang kedua untuk apa, Musa? Cara yang kedua untuk apa? Cara yang kedua untuk apa, Syafi? Untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha mahabbatu ma yuhibbuhu Allahu minal a'malil qawliyah wal fi'liyah wal qalbiyah. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah berupa amalan-amalan, ucapan dan perbuatan dan hati. Mencintai apa yang Allah cintai berupa amalan ucapan, amalan perbuatan, dan amalan hati. Tuhibbul ladzi yuhibbuhullah. Kamu cintai apa yang Allah cintai. Fahadza yaj'aluka tuhibbullah. Maka ini akan menjadikan kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena pasti berentet. Karena kamu mencintai apa yang dicintai oleh Allah, maka kamu juga akan mencintai yang menjadikan itu sebagai sesuatu yang dicintai. Li'annallaha yujazika ala hadza an yadha mahabbatahu fi qalbik. Maka Allah pasti akan membalasmu dengan cara Allah meletakkan rasa cintanya di dalam hatimu. Karena kamu mencintai apa yang Allah cintai, maka gantinya, balasannya Allah jadikan di dalam hatimu rasa apa? Cinta kepada siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatuhibballah idza qumta bima yuhib. Maka kamu akan mencintai Allah jika engkau melaksanakan apapun yang dicintai oleh Allah. Wa kadzalika tuhibbu man yuhib. Begitu pula kamu mencintai orang yang Allah cintai. Wal farqu bainahuma zahir. Dan perbedaan di antara keduanya sangat nampak. Wal akhirah minal ashkhas wal aula al-ula minal a'mal. Yang terakhir tadi tentang orang, yang pertama tentang amalan. Sehingga dua yang kamu cintai. Kamu mencintai amalan yang dicintai oleh Allah, dan kamu mencintai orang yang dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang kedua untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Cintai amalan yang dicintai oleh Allah, dan cintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annana ataina bima allati li ghairil aqil minal a'mal wal amakin wal azman. Karena tadi kami mendatangkannya dengan lafaz ma. Engkau mencintai apa-apa pakai ma. Ma ini digunakan untuk yang tidak berakal, baik berupa amalan maupun tempat maupun waktu. Wa hadhihi man lil aqil minal ashkhas. Sementara yang kedua pakai man. Sehingga mahabbatu ma yuhibbuhullah, dan kedua mahabbatu man yuhibbuhullah. Mencintai apa-apa, maknya yang tidak berakal berupa amalan yang dicintai oleh Allah, dan engkau mencintai man yuhibbuhullah. Siapa man? Untuk orang yang berakal, manusia, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhibbun nabiyya alaihi salatu wassalam. Kamu cintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhibbu Ibrahim wa tuhibbu Musa wa Isa wa ghairahum minal anbiya. Dan yang selain mereka dari para nabi. Tuhibbu siddiqin ka Abi Bakar wa syuhada wa ghairi dzalika mimman yuhibbuhumullah fahadza yujlibu laka mahabbatallah. Dan kamu cintai orang-orang yang siddiq, yang jujur seperti Abu Bakar, dan kamu mencintai orang-orang yang mati syahid dan yang selainnya dari orang yang dicintai oleh Allah, maka ini akan mendatangkan untukmu rasa cinta kepada Allah. Wa huwa aidan min athari mahabbatillah fa huwa sababun wa athar. Dan ini juga merupakan dampak dari kecintaan dari Allah, sehingga dia sebab dan juga akibat. Nah, akibat kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, efeknya kamu juga mencintai sesuatu yang dicintai oleh siapa?
Allah dan mencintai apapun atau orang yang dicintai oleh Allah. Sebaliknya juga sama. Mencintai apa yang Allah cintai dan mencintai orang yang dicintai oleh Allah akan mendatangkan kecintaan kepada Allah. Sehingga saling terkait. Nah, sehingga ini ya kan dua sebab. Atau satu lagi kita baca. Tiga. Yang ketiga, kathratu zikrillah. Memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bihaitsu yakunu daiman ala balik. Jadikan Allah senantiasa ada di benakmu. Hatta takuna kullama syahadta syai'an istadlalta bihi alaihi azza wajal. Sampai-sampai setiap kali kamu menyaksikan sesuatu, kamu berdalil dengannya atas Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu lihat baju kamu masih cantik, belum ada sobeknya, masih layak dipakai. Kamu ingat ini dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kamu melihat kamu pakai pulpen, sementara orang lain nggak punya pulpen, kamu ingat bahwasanya ini pemberian dari siapa? Allah. Sampai sebegitunya. Jadikan Allah senantiasa ada di benakmu. Setiap kali mengingat sesuatu, itu selalu dikaitkan dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yakuna qalbuka daiman masyghulan billah, sampai hatimu terus-menerus sibuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'ridon amma siwah, dan kamu berpaling dari yang selain Allah. Fahadha yujlibu laka mahabbatallah azza wajal. Ini pasti akan mendatangkan untukmu rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu bisa nulis lancar, sementara yang lain tangannya buntung, nggak bisa nulis. Kamu ingat, ini berarti kamu dilebihkan oleh Allah daripada yang lain. Di saat yang lain terkapar, sakit, di atas tempat tidur, kamu masih bisa sholat berjamaah. Kamu kaitkan lagi dengan siapa ini? Allah. Terus seperti itu ya. Ini pasti akan menumbuhkan rasa cinta kamu kepada siapa ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga wahadhil asbab as-salasah hiya indi min aqwa asbabi mahabbatillahi azza wajalla. Dan tiga sebab ini menurutku adalah tiga sebab yang paling kuat untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja tadi, Iqbal? Sering mengingat kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat nikmat siapa yang selama ini memberimu rezeki, bahkan dari dalam perut ibumu. Yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, baik berupa amalan maupun berupa orang. Yang ketiga, banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali melihat sesuatu, melihat suatu perkara, suatu kejadian, langsung kamu ingat kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat hujan, langsung ingat yang menurunkannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan seterusnya. Masya Allah. Ini pertanyaan yang pertama, bagaimana seorang bisa menumbuhkan rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini hanya diantara sebagian sebab saja. Di sana ada lagi sebab-sebab yang lain untuk mendatangkan rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Adapun lanjutannya, pertanyaan yang kedua, insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.